Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwasanya jajaran pengasuh ini merangkap sebagai pengurus biro. Perlu diketahui bahwa struktur pesantren Darulluah wal Karomah ini terdiri dari pengurus pusat dan pengurus wilayah putra dan wilayah putri. Untuk pengurus pusat membawahi seluruh pesantren, seluruh santri, putra ataupun putri. Jadi tidak ada perbedaan kebijakan, tidak ada perbedaan peraturan antara pondok pesantren putra dengan pondok pesantren putri. Dan alhamdulillah tata kelola ini sudah berjalan 2 tahun. Mohon doa barokahnya, mudah-mudahan kami yang menjadi pengurus di sini semuanya diparingi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk struktur pesantren pusat, ini yang pertama kepala pesantren, beliau adalah Kiai Zaini Ali Wafa Baidawi. Kemudian untuk wakil kepala pesantren kami sendiri. Kemudian untuk biro kepesantrenan ini Nyai Sa'adah Abadiyah. Nyai Sa'adah Abadiyah ya. Ini perlu kami kenalkan terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang katanya ya. Kemudian biro keuangan. Nah ini. Keuangan ini yang paling sentral ini. Kalau tidak ada biro keuangan mati semuanya. Laisal fulus mampus. Nah, ini Nyai Zahra ya. Kemudian untuk kepala Madin. Nah, ini adik kita yang paling muda yaitu Neng Badi. Juga beliau merangkap sebagai sekretaris pesantren pusat ya. Kemudian biro keamanan tidak asing lagi. Siapa? Nyai Latifah. Wah, gawat kalau mendengar biro keamanan ya. Padahal Nyai Latifah itu latifah artinya lembut. Kok malah menyebutkan biro keamanan. Wah, kayaknya suasananya tegang semua. Kemudian ini biro pendidikan. Biro pendidikan Nyai Umi Kulsum. Untuk biro pendidikan putra ini dipegang oleh Ustadz Haidori. Ya, jadi suami istri sama-sama memegang biro pendidikan. Kami harapkan diskusinya itu biar ganyang, tidak hanya di tempat rapat, tapi tempat rapatnya juga bisa ya diteruskan sendiri. Kemudian untuk biro BK ini Nyai Naili Zulfa ya. Bagaimana kami menginginkan apabila ada santri yang mempunyai problem ya, ini ditanganin oleh biro BK. Ada santri yang sering melanggar, ini ada apa? Biasanya itu ada sesuatu ya. Ada sesuatu yang harus ditanganin oleh biro BK. Terus untuk biro umum ini meliputi tugasnya tentang kesehatan, kebersihan dan kelengkapan sarana prasarana Pondok Pesantren Darulluah wal Karomah, yaitu Neng Ledi, Nyai Farihah dan Neng Nia. Untuk menyingkat waktu, kami beri kesempatan pertama kepada Biro Kepesantrenan untuk menyampaikan sedikit pengarahan atau maklumat yang harus diketahui oleh panjenengan semua. Waktu kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mawala wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran pengasuh yang terima kasih kami sampaikan kepada pembawa acara MC yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk duduk manis di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Dan kita tetap kelak mudah-mudahan ditetapkan Allah menjadi umatnya Rasulullah yang selalu mendapatkan syafaat beliau. Yang kami hormati juga wali santri yang bisa hadir pada kesempatan kali ini merupakan wali santri yang istimewa sehingga bisa hadir di acara haul pengasuh sekaligus haflatul imtihan yang ke-73 ini. Jadi kalau bukan karena putri-putri Anda semua, insya Allah kalian pun juga tidak akan dihadirkan di tempat ini. Jadi perlu kita syukuri, perlu kita banggakan kita wali santri yang hadir di tempat ini bisa bermuajahah dengan putra-putrinya, bisa bermuajahah dengan dewan pengasuh semua secara langsung ya. Anak-anakku yang saya cinta sayangi, kami bersyukur kepada Allah karena di antara sekian santri yang bisa lulus pada kesempatan hari ini, yaitu ada 28 santri. Mudah-mudahan ini merupakan kebanggaan kita semua. Mudah-mudahan ilmu kalian juga diberi ilmu yang bermanfaat bagi diri kalian sendiri, juga bermanfaat bagi orang lain. Kemudian harapannya sebagaimana yang diceritakan di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, la yukramul mar'u idza lam yulad marrataini, katanya ya, ini seperti yang didawuhkan oleh Kiai Mahmud Lubul Labib ya. Beliau pernah dawuh seperti itu, bahwasanya dalam ceritanya Nabi Isa berdawuh bahwasanya la yukramul mar'u, tidak dijadikan orang yang mulia siapa seseorang, idza lam yulad, apabila tidak dilahirkan, marrataini, 2 kali. Nah ini apa maksudnya? Jadi kalau kalian, jangan diartikan secara gamblang ya. Kalau diartikan secara gamblang nanti kita punya pemikiran, oh saya sekarang dilahirkan, besoknya saya mau masuk lagi ke rahim ibu dan lusa saya akan dilahirkan kembali. Bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan terlahir 2 kali adalah sekarang kalian dilahirkan dari rahim ibu, diasuh oleh beliau, dididik yang baik, dididik dengan benar, dididik dengan ilmu agama, kemudian kalian dilanjutkan pendidikannya ke pesantren, dari pesantren kalian terlahir kembali dengan keluarnya kalian dengan lulusnya kalian dari pendidikan, lulusnya kalian dari sebuah lembaga. Nah ini berarti kalian sudah terlahir kedua kali. Jadi kalian jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan bagi kalian untuk terlahir kedua kali ini dengan mengamalkan ilmu yang sudah kalian peroleh. Dan kalian juga selama di pondok
sudah dididik dengan baik oleh para pengasuh, oleh ustadzah-ustadzah kalian, juga dididik dengan pendidikan, dengan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Waktunya enak-enak kalian tidur, bunyi bel tet harus bangun, harus dibangunin ya. Walaupun kita malas untuk bangun malam, namun karena kalian gigih, kalian punya keinginan yang kuat sehingga kalian punya keinginan untuk bangun di waktu malam hari. Walaupun di sini tidak diwajibkan, tapi bagi kalian harapan kami bisa menyadari betapa pentingnya sholat malam, betapa pentingnya kita melakukan apa-apa yang sudah diperintahkan di dalam pondok pesantren ini. Jadi semua kegiatan di pondok, mulai dari sholat berjamaah yang semuanya diwajibkan dalam 5 waktu. Di sini dalam artian diwajibkan bukan berarti kita mewajibkan sesuatu yang sunnah, menyalahi syariat, tidak. Tetapi kewajiban ini ditujukan agar supaya kalian terbiasa untuk melakukan sholat dengan cara berjamaah, karena betapa afdolnya sholat berjamaah itu dibandingkan dengan sholat sendirian. Jadi kegiatan-kegiatan pondok yang lain yang semuanya sudah dipatuhi, ini harapannya kalian semua bisa patuh dan taat kepada peraturan pesantren. Walaupun peraturan itu dari masing-masing biro sudah menetapkan sesuai dengan SOP-nya, harapannya bisa dilaksanakan oleh kalian semua. Kemudian juga nantinya kalian setelah keluar dari kelas 6 ini lebih bangga lagi bagi kami ya, bahkan kami lebih bahagia lagi kalau kalian mau mengabdi di pondok pesantren ini ya. Jadi mungkin ini sekedar dari kami, dan kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi khilaf dan salah, dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua santriwati yang maaf kami suka marah ketika kalian tidak mengikuti peraturan yang ada, karena peraturan pesantren itu yang buat itu bukan saya, tetapi peraturan pesantren itu merupakan salah satunya adalah sesuai dengan syariat Islam, dan yang lainnya mungkin ini sudah sejalan dengan peraturan-peraturan Islam yang lainnya. Jadi saya mohon maaf ketika anak-anak kita kurang patuh terhadap peraturan. Kepada ibu-ibu yang di depan kami ataupun yang di rumah, kami mohon maaf ketika Ananda masih banyak dan kurang taat kepada peraturan pesantren. Harapannya kita adalah mereka tetap kita doakan, tetap kita mohonkan kepada Allah agar mereka mendapatkan petunjuk hidayahnya, sehingga mereka nantinya sebagai alumni dari Darul Lughah, sebagai keluaran dari Darul Lughah, karena keluaran dengan tamatan ini beda ya. Kalau mbak-mbak yang kelas 6 ini sudah tamat di madrasah diniyah ya, dan ada yang sudah tamat di madrasah aliyah, sehingga ini termasuk alumni ya, sebagaimana terlahir kedua sudah. Jadi kita doakan semua mudah-mudahan bisa bermanfaat dan barokah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya waktu kami berikan kepada Nyai Zahra ya, bendahara. Ma'aqamaddin illa bid-darahim. Agama itu tidak akan tegak kecuali dengan darahim,
kecuali dengan uang. Nah, ini visi misi pesantren itu bisa tercapai kalau diikuti dengan visi misi visi. Monggo Neng Zahro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Lughah wal Karamah, yang kami muliakan para wali murid kelas 6 Madrasah Diniyah Darul Lughah wal Karamah, dan yang kami banggakan kepada seluruh ustadzah, kepada seluruh adik-adik, anak-anakku sekalian yang saya cinta sayangi. Kami di sini langsung saja ya. Kami di sini berbicara atas nama Biro Keuangan. Berbicara tentang keuangan tentunya berkaitan dengan uang. Uang itu ya dana yang harus kita keluarkan di dalam mencari ilmu. Sebut saja biaya. Tanpa biaya, insya Allah kehidupan tidak akan berjalan. Kenapa demikian? Karena semua kegiatan kita, semua yang kita inginkan pasti membutuhkan uang. Apalagi mencari ilmu yang bermanfaat dan barokah, pasti membutuhkan biaya. Contohnya, untuk makan saja kita harus mengeluarkan biaya. Untuk membeli sayur, membeli beras pasti membutuhkan biaya, apalagi mencari ilmu walaupun sedikit pasti membutuhkan biaya. Misalnya untuk menulis pasti butuh pen untuk menulis, membaca membutuhkan buku dan membutuhkan kitab-kitab yang harus dibeli. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah, hendaknya biaya-biaya itu, tanggungan-tanggungan kita harus diselesaikan atau dibayarkan kepada pesantren. Untuk apa ustadzah biaya itu di pesantren ustadzah? Banyak sekali ya biaya-biaya itu yang harus kita keluarkan ya. Misalnya untuk membayar listrik, untuk membayar air, untuk gedung-gedung yang kalian tinggali sehingga kalian itu layak, tempat gedung itu layak untuk ditinggali oleh kalian. Itu pasti membutuhkan biaya. Dan juga untuk menggaji guru. Ustadzah, guru kok masih digaji? Kan harus ikhlas, kan harus lillahi ta'ala. Memang harus lillahi ta'ala, itu wajib. Tapi guru-guru itu, kalau guru-gurunya kaya raya, kalau di bawah standar, pasti kehidupan mereka untuk sehari-harinya pasti membutuhkan biaya ya. Dan guru-guru itu adalah dibutuhkan juga oleh kita, karena tanpa guru kalian tidak bisa belajar. Tapi ustadzah, kan kita bisa melihat di YouTube, kita bisa melihat di Google. Ketahuilah anak-anakku, di Google, di YouTube itu banyak sekali kebohongan-kebohongan, banyak sekali ketidakbenaran yang sumbernya tidak jelas. Akan tetapi kalau kita belajar dari guru, kalau kita menerima petunjuk dari guru, pasti sumbernya sudah jelas, yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan juga ijma ulama. Dan ijma ulama itu juga bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan intinya, marilah kita
membayar tanggungan-tanggungan kita di pesantren, terutama masalah dekosan. Dekosannya ada yang 5 bulan tidak bayar, terus terang saja ya, dan mohon maaf saya sebutkan karena ini adalah tanggungan kalian. Kalau misalnya dekosannya tidak dibayar, para anggota DPR, anggota dapur bingung mau mendapatkan dari mana biayanya untuk makan kalian sehari-hari. Ya. Oleh karena dan banyak sekali ya tentang dekosan ini, kalian itu banyak yang mengandung masalah, banyak yang dipermasalahkan, maksudnya banyak yang komplain, Ustazah kenapa makan tidak makan kok harus bayar. Itu kok yang sering terjadi di antara kalian. Ketahuilah ya anak-anakku, saya mau tanya dulu, dalam 1 tahun itu ada berapa bulan? 12 bulan. Ya. Nah, dalam 12 bulan itu seharusnya kalian penuhi tanggungan itu, akan tetapi di sini kalian bayarnya hanya 10 bulan. Loh, kok cuma 10 bulan Ustazah? Ya, karena yang 2 bulan itu gratis. Yang 2 bulan itu diuntukkan kalau misalnya kalian tidak ngambil nasi pulang, misalnya kalau misalnya sakit tidak ngambil nasi, tidak makan, atau kalau kalian itu liburan itu kalian tidak makan. Nah, yang 2 bulan itu adalah gantinya yang tadi disebutkan. Sudah mengerti? Nah, jadi biaya adalah merupakan syarat di dalam mencari ilmu, seperti disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang kalian pasti sudah tahu semuanya ya. Nah, coba kita baca semua. Zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustazi wa tulu zamani. Yang mana yang disebut dengan biaya? Bulghah. Ya. Nah, untuk pembayarannya langsung kepada bendahara, yaitu Ustazah Sisi atau Ustazah Lilis Sa'adah. Jangan dititipkan kepada anak-anaknya. Untuk wali santri yang hadir pada hari ini, karena khawatirnya tidak dibayarkan. Tapi saya percaya semua santri di sini amanah semua. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berikan waktu kepada sekretaris, kepada kepala madrasah diniyah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa roh dari pesantren adalah madrasah diniyah, bahwa santri-santri yang datang ke pesantren ini adalah untuk tafaqquh fiddin, untuk memperdalam ilmu agama, di mana ketika mereka pulang ada misi inzar untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Nah, untuk Neng Badi, waktu kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja karena sudah dapat warning. Di sini saya sebagai kepala Madin. Sebenarnya harapan saya atau pesan saya di situ adalah tentang masalah ilmu ya. Di sini saya sudah mencatat dari kitab Minhajul Abidin. Nabi SAW bersabda, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal dan amal adalah pengikutnya. Jadi
Ilmu di sini yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu umum, ya. Jadi untuk madrasah diniyah ini memang tadi yang dikatakan Nyai Jamila adalah ruhnya pesantren, di mana di sini kalian semua diajarkan tentang masalah ilmu agama semuanya. Gunanya untuk apa? Ya karena sebagai pemimpin diri kalian. Jadi melakukan apapun itu kalau tidak ada ilmu itu tidak akan benar. Jadi misal kalian menemukan orang yang melakukan kesalahan berarti itu ilmunya masih kurang. Jadi ayo tingkatkan ilmunya. Ilmu agama di Madin ini tidak sama dengan formal ya. Kalau formal lulus kelas 3 itu selesai, tamat. Tapi kalau Madin khususnya kelas 6 ya, kalau sudah lulus dan tetap melanjutkan di sini itu akan terus belajar. Bukan ketika kalian sudah wisuda kalian tidak belajar, itu formal. Kalau diniyah selama kalian itu masih hidup, teruslah belajar ilmu agama. Kenapa? Karena hidup itu yang kekal itu adalah di akhirat. Tujuannya adalah akhirat. Sedangkan ilmu yang harus dipelajari untuk bekal ke akhirat itu adalah ilmu agama. Jadi mohon yang lain santriwati dan mungkin orang tua juga, ayo jangan hanya memotivasi siswa dalam berlomba-lomba di formal saja. Juga berilah motivasi dorongan kepada anak untuk mempelajari ilmu agama diniyahnya yang rajin. Biar apa? Biar tugas seorang orang tua itu terlaksana. Kenapa? Karena tugas orang tua adalah mengajarkan ilmu tauhid pada anak, ilmu akhlak pada anak, ilmu fikih kepada anak. Makanya kan anak dimasukkan di pondok biar tahu agama. Kalau agamanya sudah mulai berkurang, itu tidak menjamin anaknya akan menjadi anak yang sholihah seperti itu. Itu pesan saya. Info dari Kepala Madin sendiri tentang wisudawan, saya infokan bahwa insya Allah tahun depan haflatul imtihan tidak bersama dengan prosesi wisudawati. Karena apa? Karena masa belajar tahun depan itu lebih sedikit jika mengikuti jadwal haflatul imtihan. Ini saja mepet-mepet ya Mbak ya, bekerja keras sekali. Jadi untuk tahun depan prosesi wisudawati itu tidak bersama dengan haflah. Jadi acaranya ada acara sendiri. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nyambung, waktu setelah ini kami berikan kepada Biro Pendidikan ya. Kalau di garis bawahi apa yang disampaikan oleh Neng Bati, bahwa kita diwajibkan beribadah kepada Allah harus berdasarkan ilmu. Reng ibadah tetada ilmu na kare benyak kare lesoh de kunana. Reng ibadah tada ilmu na kare benyak kare lesoh de kunana. Tadi itu pengasuh setuju pas tuh me melarat tak kempang malaen nak kanak santre pengoangala patoroan sape eventen. Para pengasuh Kak Dinto insya Allah ikhlas ya meneruskan perjuangan salafunas sholih ya li'i'la'i dinil Islam wal muslimin. Nyon sambung doa, mudah-mudahan kita semua yang ada di depan sebagai generasi penerus Pondok Pesantren Darul Luwah wal Karomah paringen kekuatan lahir batin, paringen kompak lahir batin, paringen tepangki setejah dengan yajuna Allah Subhanahu wa taala, akompol sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akompol sareng salafunas sholih. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Neng Om Biro Pendidikan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih. Ini perdana ya diadakan seperti ini.
maju semua pengasuh. Ini pengasuh ini semuanya tidak semua pas bisa ngomong di depan, tidak bisa. Ini ejek aja sebenarnya. Ngalbah lagi. Kalau cuma ngajar anak santri sih memang tiap hari wajib ya. Kalau cucunya Kiai Baidawi ya, Kiai Baidawi, insya Allah semua ngajar dan diwajibkan ngajar. Jadi mun kun ngajar anak santri sudah tiap hari, sudah makanan sehari-hari. Semuanya pengasuh terjun. Tapi kalau untuk ceramah terus berbicara di depan ki deg-degan Kak Dito. Engki perlu dimaklum engki saking ngabede sebek kadiden gula tidak sering ceramah menabi ning Jamila Kak Dito ampun sudah jam terbang tinggi sudah banyak jam terbang tinggi. Dadi ampun biasa sudah. Jadi katiten gula menabi beda salah-salah gak bisa mohon dimaklum karena memang tidak pernah ceramah. Engki. Madura engki dan gula Kak Dinto sebagai biro pendidikan. Biro pendidikan Kak Dinto membawai semua lembaga yang ada di pondok pesantren. Katia Madrasah Aliyah, SMK, terus MTS, sareng SMP. Kak Dinto lembaga seformal. Terus lembaga diniyah Kak Dinto di bawah naungan biro pendidikan. Tambah pole Kak Dinto menabi neng pondok Kak Dinto beda lembaga Al-Qur'an Kak Dinto LTQ, terus lembaga pendidikan lembaga bahasa Arab Kak Dinto LBBA, lembaga Inggris Kak Dinto ILC. Kak Dinto di bawah naungan biro pendidikan setuju. Pokoknya yang berbau-bau pendidikan Kak Dinto di bawah naungan biro pendidikan. Dan nyoona sambung doa kele ampun sampayaki sareng Nyai Jamila bahwasanya Darulullah Kak Dinto akan mendirikan TK ingki sareng MI. Nyoona sambung doa. Semoga lancar ben sareng lancar dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Kak Dinto ingki menabi nang pondok Kak Dinto ingki setiap tahun Kak Dinto tes lembaga. Menabi tes lembaga LPBA Kak Dinto akan diadakan setelah berpindahnya nakana anyar Kak Dinto. Nakana anyar dapat 1 tahun itu akan dipindah ke komplek-komplek ya, akan dipindah ke komplek-komplek. Dan yang berminat untuk masuk ke LPBA, terus ILC, terus LTQ Kak Dinto iya tes dimen. Menabi LPBA Kak Dinto berdampon tesna. Terus ILC engki dites, tes macam-macam juga. Terus dites penapanya kemauan juga. Jadi ngok rajin penapa buntena Kak Disa terus dievaluasi menabi di lembaga Kak Dinto. Untuk masuknya engki tesnya sudah disiapkan sareng lembaga Kak Dinto. Pas dimulai setelah balean. Jadi yang mau adik-adik santri, anak-anakku yang mau tes LPBA, ILC dan LTQ itu dipersiapkan setelahnya balean. Pas kalian bisa mengikuti tes LPBA. Ya, ini pokoknya ditinjau terus ini ya. Kalau misalkan anak di LPBA, LTQ terus semuanya menurun, sering melanggar, terus sering tidak ikut kegiatan, maka akan dikeluarkan di lembaga. Memang dipilih sungguh. Jadi memang favorit Kak Dinto ini, lembaga Kak Dinto memang favorit kalau di pondok. Jadi terus dipacu putrinya dipacu terus, derma sekera cakang nang pondok. Benekun ustadzah, benekun bunyai sing memotivasi terus. Tapi orang tua juga membantu untuk memotivasi juga.
Itu memang perlu. Cek kun kerem, ya pesen do, bandar do tak lapar bendo, tak anu bendo kun beriin pese, beriin deeren kun. Tanya ki juga mon parlo, tes juga. Dimma deba dimma bena, anu nana, apanya mana ke, tapi deba dimma bab apa? Ayo coba baca sekak dinto. Cek kun tanya ki deerna sarang oh bengemelolo, enggi. Ti neta kata ku nyeten kula tak ngau ningin maca kitab lagi kati benapa pas pokon ngaki saos didengarkan saja mereka membaca kitab tuh didengarkan saja sementing marem mengki menabi kun ngedinga kita marem deti aku netanya ki oh bengesobung terus ngakan apa ban yo neng disa yo derema nih jangan cuma ditanyakan seperti itu saja. Cek reng menabi nempon kadin to kutu pendapat terakat kan ninggi. Cek pate ya ditanyakan juga bentuk perhatian, tapi yang paling utama itu oleh panjenengan ngerem gak bisa deh. Enggi, jadi mon bisa maos kitab, engki tetenin saos kitab apa? Ya tes cek mola anu gak bisa. Engki kadin to engak sing wisudawati kadin to ampon siap sebenarnya. Kak Dinto saking bahan baku, Kak Dinto ampun kenapa? Sudah bagus bahan bakunya, tinggal mengembangkan saja. Kak Dinto wisudawati Kak Dinto. Dadi cek saking ke KUA ngereng, cek saking sakine ke perguruan tinggi ngereng, cek saking ke anu ngereng ampun. Kak Dinto ampun siap. Cek saking anu Kak Dinto siap. Kak Dinto ampun PPL, ajar ngaji, ajar ngajar, Kak Dinto ampun yetes bahasa Arab atau ampun yetes pendapat keilmuannya sudah dites semuanya. Insya Allah mereka mampu ampun. Engki semoga bermanfaat Kak Dinto adik-adik saya ampun wisudawati Kak Dinto. Engki dari Tenggula ini sudah malam ini waktunya dari saya apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Biro BK. Biro BK terlebih dahulu ya, karena kita hidup tidak terlepas dari kesusahan dan ujian hidup. Kalau ingin tidak punya ujian hidup maka matilah. Tapi siapkah kita menghadapi malaikat mungkar dan nakir? Tidak. Kalau masih belum siap ya. Maka hendaknya siap untuk menghadapi ujian hidup. Nah, di Pondok Pesantren Darul Luwah Wal Karomah sejak 2 tahun terakhir ini sudah diadakan Biro BK ya untuk menanganin anak-anak yang bermasalah, untuk memotivasi santri untuk lebih bersemangat lagi mengikuti kegiatan pesantren sehingga diharapkan hasilnya lebih maksimal lagi. Monggo Neng Nelly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kudu tepat ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langsung saja dan kula tak ngangku ya bahasa Madura karena ki tatletat takok salah juga tidak bisa memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar karena neng kehidupan sehari-hari ini kadang-kadang Madura kadang bahasa Indonesia campuran. Namun ki yang penting bahasa itu adalah komunikasi yang bisa difahami antar kedua belah pihak. Dan kula nyona sepora juga saya minta maaf jika nanti ada salah-salah kata karena sebagaimana debuna ning saya bukan orang yang mumpuni untuk memegang mic di depan. Saya terus terang punya demam panggung nih kamu nengade nih kepah ngitek tak untung kemarin nih kemarin lagi nah ini saking mic nih kesabak neng kantor mau nyedek dek mun kelak nggak saya santai tadi saya tak nekuk pen tak nekuk penapa tak persiapan sekalian apa saya sampai yakin sarang dan kula beniking dek remah tak nemu bahan penabi ini Jamila ampun banyak bahannya Kak Dinto seteja abekta
buku karena memang sudah banyak yang mau disampaikan dan kula tidak punya bahan. Tapi semoga apa yang saya sampaikan sebentar lagi bermanfaat. Kami dari Biro BK, sebenarnya biro ini adalah biro yang baru sejak reformasi, penempatan kepala pesantren berada di atas seluruh kelembagaan di pesantren Darul Lughah. Akhirnya dibentuklah Biro BK sebagai wadah, sebagai sarana untuk bisa menampung berbagai masalah santri yang ada di pondok pesantren. Jadi santri itu biasanya dalam menjalani hari-harinya di pesantren itu ada beberapa masalah, baik masalah yang datang dari keluarga, dari pertemanan, dari diri sendiri dan lain sebagainya. Nah, ketika itu muncul untuk menghalangi atau untuk mengganggu yang bisa mempengaruhi kegiatan mereka sehari-hari dalam mencari ilmu, nah Biro BK lah yang bertugas untuk mengobati, setidaknya memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Usaha Biro BK sebagai wadah mengatasi masalah santri diantaranya adalah mengadakan wali asuh di tiap-tiap kamar. Jadi per kamar itu jika ada misalnya 20 santri, maka di situ ada 2 wali asuh yang menangani, 1 wali asuh menangani 10 santri. Wali asuh ini tugasnya adalah membimbing santri setiap harinya di seluruh kegiatan. Begitu juga wali asuh mencoba menemani santri dan mencari jalan keluar dari masalah santri sebagai kepanjangan tangan dari Biro BK. Jadi Biro BK dibantu wali asuh setiap harinya di tiap-tiap kamar, seperti itu. Tapi memang wali asuh ini adalah terdiri dari santri-santri yang tidak seharusnya mengasuh. Jadi wali asuh nikah pondut dari anak kamar yang paling dewasa di kamarnya. Bisa jadi yang sudah kuliah, bisa jadi kakak kelasnya. Jadi memang seharusnya semestinya mereka belum saatnya mengasuh. Ada saja kesalahan, ada saja kekurangan. Tapi tidak apa-apa. Itu adalah sebagai pembelajaran bagi mereka bagaimana mengasuh adik-adiknya dan juga memanage masalahnya sendiri ketika mengasuh anak asuhnya di kamar. Nah, jadi kami atas nama BK mohon maaf jika ada wali asuh yang masih belum mumpuni dalam mengatasi atau menjadi wali asuh di tiap-tiap kamar. Mohon sambung doa untuk kedepannya wali asuh bisa kami bimbing sebaik-baiknya. Repot juga nih dalam memilih wali asuh. Ketika mereka sudah kelas 3 MA, sudah matang dalam mengasuh, misalnya ada beberapa santri yang memang sudah matang mengasuh santri itu harus keluar karena tuntutan akhir tahun. Ampun nyaman dadi wali asuh 2 tahun misal sejak kelas 1 MA, ampun nyaman dadi wali asuh, pon lulus keluar ampun ngajari polisi awal sekadin toh. Jadi memang tantangan Biro BK dalam mencari wali asuh sangat sulit. Mohon sambung doa dan mohon maklum kepada para wali santri ketika ada wali asuh yang masih belum siap dalam pengasuhan. Itu dari Biro BK. Ada juga program-program yang lain yang perlu saya sampaikan. BK akan mengadakan program untuk mencetak atau membangun karakter santri yang berakhlakul karimah. Ada program BK yang kedepannya masih akan berjalan setelah liburan, yaitu mewajibkan santri sekolah memakai kaos kaki panjang. Ini sebenarnya program kemarin sudah, cuma berhubung ada beberapa hal jadi terkendala tidak bisa terrealisasi. Saya sudah menyampaikan kepada wakil kepala pesantren punya niatan seperti itu.
terkendala bahan, terkendala pengadaan kaos, jadi nggak bisa direalisasikan tahun kemarin, Mbak. Mungkin tahun depan. Ini sebagai info saja agar supaya santri bersiap-siap ketika balean nanti membawa kaos kaki panjang, sepatu dari Biro Pendidikan gitu. Sepatu juga untuk balian bulan Syawal. Kami informasikan santri untuk membawa kaos kaki panjang selutut. Gunanya apa? Sumpek ustazah selak, tapi kan menutup aurat kalian. Ya kan? Sekarang zaman santren nika Bu seneng muka aurat. Tila sekolah nika bener ero kelejeng tapi epengkes sampai parak de pak kebetes ah. Tepan sekolah, mun sekolah luar, tapi tak langkong pas padeng kelakean sekading to. Itu sebagai usaha kami. Ke Pak Guru na padeng teger Pak Guru na keburu semulia malolong ngabasaki santri fenaret. Ya itu usaha kami agar supaya santri bisa punya akhlak yang baik, bisa menutup aurat dengan baik. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Pesan kami untuk anak santri semuanya yang masih dalam proses belajar menuju wisuda dan yang sudah diwisuda, amalkanlah apa yang bunyai-bunyai sampaikan tadi, itu sudah cukup. Amalkanlah ya. Saya kira kalian sudah banyak ilmunya, cuma kadang mengamalkannya kurang. Barusan masih ingat nggak apa yang didahulukan Bunyai Jamila, yang didahulukan Bunyai Saadah, Bunyai Zahrol, Neng masih ingat nggak? Semoga ingat dan amalkanlah. Itu saja pesan dari saya. Tetap berusaha untuk menjadi orang yang memperbaiki diri setiap hari, ya. Bagi santri yang sudah diwisuda dan bagi santri yang masih mau berjalan ke proses wisuda. Baiklah, itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses tafakuh fiddin ini tidak lepas dari yang pertama, kesehatan santri, fisik harus kuat. Walaupun semangat tapi fisik tidak kuat, ini tidak akan bisa terlaksana tafakuh fiddin. Kemudian yang kedua, tidak terlepas dari sarana yang memadai. Juga yang ketiga, tidak lepas dari suasana yang nyaman dan bersih. Monggo Biro Umum untuk menyampaikan pengarahan yang berkaitan tentang Biro Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pada acara Haul Pendiri dan Haflatul Imtihan ke-73 Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah yang ada di depan ini merupakan sebagian besar dari pengasuh Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah, diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat yang luar biasa oleh Allah sehingga kita bisa hadir dan berkumpul dengan adik-adik serta wali santri pada sore hari ini. Baiklah, saya sebagai perwakilan dari Biro Umum khususnya di bidang kesehatan, jadi yang menangani semua kesehatan di Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah saya pribadi. Alhamdulillah, untuk pada tahun ini meskipun kita di masa pandemi, kita tetap memprioritaskan kesehatan santri dan keselamatan santri. Jadi apapun itu akan kita berikan yang terbaik untuk kesehatan santri. Kenapa seperti itu? Karena kesehatan itu adalah nikmat yang luar biasa. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa belajar baik di formal maupun di diniyah. Kalau kita tidak sehat, kita tidak akan kerasan di pesantren. Kenapa seperti itu? Karena memang sebenarnya pesantren itu serba terbatas. Cuman kita yang ada di sini, pengasuh beserta pengurus akan tetap bekerja semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk putra-putri
panjenengan semuanya. Jadi untuk wali santri tidak perlu khawatir jika tidak ada kabar yang memberikan informasi dari pengurus sendiri tentang kesehatan ataupun tentang sakitnya santri. Jadi mohon untuk tidak terlalu khawatir dan tidak panik. Itu artinya semua yang ada di pesantren, putra putrinya jenengan semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Tentunya dengan seperti itu adalah kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh para wali santriwati. Karena apa? Bukan hanya kabar terkait prestasinya saja yang ditunggu, kabar baik terkait kesehatannya juga ditunggu. Pasti ketika di grup itu akan dibahas, Ananda Silvi apakah sehat, Ananda Email apakah sakit, seperti itu. Benar apa benar? Benar. Oleh karena itu kita sebagai Biro Umum khususnya pengurus kesehatan sudah menyediakan berbagai macam pengobatan meskipun tidak sempurna di rumah sakit, tapi insya Allah untuk pertolongan pertama kita sudah siap membantu dan merawat santri yang sedang sakit, entah itu sakit malarindu ya atau sakit yang lainnya. Tapi yang perlu digarisbawahi ya, sakit yang sering diderita oleh santri itu tidak mengkhawatirkan. Artinya tidak sakit yang kronis yang harus dilakukan perawatan di rumah sakit, tidak. Dan itu jarang sekali terjadi. Jika memang ada, kita akan siap untuk mengantarkan putra-putri panjenengan semua ke pelayanan kesehatan yang lebih baik. Contohnya rumah sakit dan puskesmas. Oleh sebab itu kami memohon dukungan kepada wali santri, kepada adik-adik juga, adik-adik santri untuk terus menjaga kesehatan selama belajar di pondok pesantren. Apalagi sekarang kita masih ada di era pandemi ya. Meskipun vaksin sudah ada tapi masih ada di ini ya, belum sampai ke kita. Harapannya meskipun kita di era yang terbatas ya, serba terbatas, pelayanan kita akan tetap optimal untuk santri yang sakit. Bukan hanya untuk santri yang sakit sebenarnya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita siapkan vitamin, kita ajak untuk olahraga, kita ajak untuk berjemur ya, kita ajak untuk berzikir, berdoa bersama untuk kebaikan kita semua. Dan juga nantinya batin kita akan terus nyambung dengan keluarga di rumah, karena ikhtiar kita juga diselipkan dengan doa-doa. Jadi doa kita dan doa orang tua kita itu nyambung, saling bertemu nantinya, sehingga yang awalnya kita dalam kesusahan, insya Allah dengan doa-doa yang sudah dipanjatkan oleh Bapak Ibu di rumah dan diamini oleh kita, doa-doa kita di sini diamini oleh Bapak Ibu di rumah, insya Allah akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena memang ini waktunya terbatas sekali. Kalau masih ada yang perlu didiskusikan, bisa didiskusikan di luar forum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Dek Nelly tadi, ini baru pertama ya saya pegang mic di depan forum. Mungkin karena terpaksa di sini dan keharusan di sini harus ngomong di sini. Saya biro umum, cuman di sini biro umum di bidang sarana dan prasarana. Saya tidak akan banyak ngomong di sini. Saya cuman berpesan lakona, jalanin jalana,
keneng. Nah itu aja, karena saya ngelihat sarana-sarana yang ada di pesantren ini tidak pada tempatnya, sering terbengkalai, tidak diopeni sama yang punya tanggung jawab di sini. Ya, kayak kebersihan kayaknya masih kurang, kalah dengan yang putra. Padahal biasanya putri itu lebih resik biasanya di sini, tapi kayaknya kalah dengan yang putra di sini. Jadi baju-baju kotor masih sering terlihat di pojok jemuran di situ ya. Saya ngelihat eman-eman sekali di sini. Kasihan orang tua yang sudah membelikan anak-anaknya, menyediakan untuk anak-anaknya yang mereka butuhkan. Karena saya pernah menjadi wali santri di sini, pernah anak saya kehilangan baju, diambil orang mungkin karena dicari ndak ada di sini. Ya betapa emannya orang tua kan kayak gitu. Saya merasakan pernah menjadi orang tua, menjadi wali santri kayak gitu. Jadi saya melihat baju-baju kotor, barang-barang yang sudah tidak dipungut lagi sama anak-anak itu sangat eman sekali kan kayak gitu. Itu pesan untuk kalian para santri. Sementara untuk para wisudawati ya, ibaratnya kami sebagai pengasuh adalah ibu hamil tua yang berharap anak-anaknya akan lahir dengan sempurna. Sudah kami usahakan berbagai cara, kami sudah berdoa ya, kami sudah merawat kehamilan kami kan kayak gitu. Cuman kelahiran kami nanti akan lahir seperti apa anak-anak kami, itu adalah takdir dari Allah. Jadi untuk kalian yang sudah mulai lahir di sini, sudah akan kami keluarkan di sini, monggo menjadi anak-anak yang solihah, ya, menjadi anak-anak yang solihah. Lanjutkan pendidikan kalian, jangan hanya sampai di sini. Kata Mbak Dada tadi, tidak akan sempurna, ya. Seseorang tidak akan dimuliakan kecuali setelah kelahiran kedua kan kayak gitu. Kalian akan terlahir kembali dari pesantren Darul Lughah menuju tempat-tempat kalian yang baru. Karena kata Imam Syafi'i, safir tajid aiwadan amman tufarikuhu fansab fa innal ladzal 'aishi fin nasabi. Carilah pangkat yang lebih tinggi, karena seorang itu akan hidup dengan bahagia kalau dia punya pangkat, terutama di sisi Allah. Mungkin hanya itu pesan saya. Selamat berjuang kembali ya. Ketika kalian sudah keluar, sudah lahir, mudah-mudahan menjadi anak yang sempurna dan solihah. Itu harapan kami para ibu-ibu pengasuh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak dilaksanakan dengan tertib. Apabila kegiatan dilaksanakan dengan kardiman, karepet hibiknya resi nyaman, maka tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Maka dari itu di pesantren ada biro keamanan. Monggo kepada Nyai Latifah untuk menyampaikan pengarahan yang berkaitan dengan biro keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Neka terakhir melodi budina keng secakup sedaja, wabil khusus pasteh iki wali santri ngaonengin ndak dan kaulah ngaonengin cek mon bek bengis bek melarat perizinan ben senyaman santri gak itu insyaallah sedaja aoning katen kaulah. Walaupun tenkul pribadi tidak begitu paham untuk anak-anak kami, tapi insya Allah ada di setiap doa kami. Tenkul ini kan paling bengis dengan pondok engki, biasa ngamukan dek pon anak-anak. Pokon mon bedenyi Latifah adalah kabur kapi. Tangan kau buka itu kami berbuat bukan ingin semena-mena, tidak, bukan semena-mena, tidak. Niat kami hanya mencari barokah
khusus dengan kaula juga dengan keluarga besar dan kaula. Alhamdulillah. Memang tak masalah lagi mungkin dari wali santri ataupun santri-santri pribadi ataupun alumni yang pernah berhadapan dengan saya, ada sedikit emosi, ada sedikit air mata, ada segala bermacam istilahnya macam emosi yang ingin diluapkan kepada kami karena adanya didikan dari para pengasuh. Emosi itu tertahan karena sebab adanya ilmu. Nah, pesan dan kaula sekali lagi karena di kampung terbatas waktu pesan dan kaula lupa ingat di mana bumi dipijak di situ bumi dijunjung. Intinya menabi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Sekali lagi, jadi maksud dan kaula garito menabi ampun panjenengan ikhlas putra-putra yang dari EDWK Darulullah wal Karamah ngereng ikuti aturan pesantren Kak itu. Ngereng ikuti aturan pesantren. Ampun diatur di Kak itu banyak para pengasuh. Kak itu ampun mewakili banyak ada biro pendidikan, ada biro keamanan dan kaum pribadi, ada biro BK dan sebagainya. Jadi intinya kalau panjenengan mengalami satu masalah bisa menghubungi biro-biro yang ada di sini. Tidak hanya melulu ke keamanan. Paling tak ini ya, Kok setelah jenebur ke keamanan, tentu tak mati. Anak-anak sekali itu lapor keamanan. Jadi sekali itu lapor keamanan tak mati pada video lagi. Terus tadi itu juga salah satu juga masalah tapi banyak permasalahan sebetulnya yang ada di pesantren. Wabil khusus salah satu kali itu semir obuk. Santren DWK semir obuk kali itu nyotolong ini tak usah semir obuk ini kan itu larang di pesantren larang. Selama masih ada di pesantren DWK hindari menyinggir rambut. Jadi hindari ini. Nah, di minyak istilahnya menepis ekot dibahas minyak menabi di biro keamanan. Kalau tak bisa panjang lebar karena ini kondisinya sudah sangat mepet. Belum sholat asar ini. Nah, kalau sampai itu paling dipuji karena memang paling berat. Dan kaulah sebetulnya menabi dari segi nama latifah itu lembut. Harapan umi dan kaulah tentu kata rumah lembut. Harapannya. Tapi pas posisinya detik biro keamanan bersangat. Takut tidak ada keinginan untuk menyakarkan diri, tidak ada. Ingin kami berlemah lembut terhadap anak-anak santri, di mana jujur kami pribadi dan kalau pribadi menabi ampun melakukan sesuatu yang di luar nalar dan kaulah karena emosi tak lagi menengah lebih pada Jamila tolong membuat sampai sekarang itu gimana nih bisa kontut banyak hal yang dimiliki menabi kamu sampai menabi anak santren dan pun ingat sekali itu menabi ampun ada anak-anak yang bermasalah dan pun ingat ya Allah pohon tidak melulu berbuah. Jadi pohon itu ada yang jadi akar, ada yang jadi batang, ada yang jadi daun, ada yang jadi ini. Nah, ini nggak bisa berusaha menyadarkan diri sendiri. Terkadang menabi ampun lestari melakukan sesuatu dan kita mengucap ya Allah terus dan nggak bisa sering dan gagal fokus. Nangis karena TV minta Allah ya Allah sekolah lagi naik angin belajar anak-anak gak bisa ya Allah naik angin ya Allah pesan angin oh di dunia ya Allah gak itu dan kula latifah itu memang lemah lembut berusaha semaksimal mungkin keinginan ibu saya Umi Azizah gak bisa istilahnya berusaha mengabulkan permintaan beliau keinginan beliau memberi nama saya Latifah. Terus beliau pribadi pernah berkata pada kami, beliau Umi Azizah kali ini Azizah tidak ridho, tidak ikhlas kalau tingkah pola beliau ditiru oleh anak-anaknya. Baru beliau ikhlas kalau semua kebaikan dan Umi Azizah mungkin Azizah kenal kamu kali ini sekali lagi insya Allah alumni paham. Nah, insya Allah alumni paham. Tapi di balik itu ada keistimewaan. Beliau banyak amalan-amalan yang beliau kerjakan yang kami sendiri tidak bisa memenuhi itu semua. Jadi kami tidak berani mengikuti kapal beliau karena memang kami tidak mampu. Oleh karena itu kami pribadi harus introspeksi diri kalau terjadi masalah apapun. Alhamdulillah di sini banyak saudara-saudari kami yang senantiasa mengingatkan
bimbingan kami dikala kami emosi. Alhamdulillah. Itu saja, minta sambung doanya, mudah-mudahan kami segenap pengasuh ini bisa lebih baik ke depannya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semua yang disampaikan oleh pengurus biru-biru ini akan berhasil apabila ada kerjasama yang baik antara para pengasuh, antara santri dan wali santri. Dan akhirnya, izinkanlah kami menyampaikan hadis Rasulullah berkenaan di akhir-akhir ini banyak ulama yang wafat, ya. Itu adalah cara Allah menjadi ilmu. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqadri ulamati hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasuddu faftaw bighayri ilmin fadallu wa adallu. Jadi banyak ulama yang wafat itu semata-mata karena Allah mau mencabut ilmu. Sehingga apabila Allah sudah tidak memisahkan para ulama, orang yang alim, maka manusia menjadikan para pemimpin dari orang-orang yang bodoh. Kalau sudah pemimpinnya orang yang bodoh, fadallu wa adallu, maka umat akan menjadi sesat dan pemimpin akan menyesatkan umatnya. Semoga anak-anak kita diberi semangat oleh Allah sebagai generasi para ulama, sebagai generasi para ulama. Demikian dari kami. Sebelum menutup, mohon pandangan saya. Ya Rabbal Alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa taqul lana bi al-khairat wa taqina min as-sayyi'at wa tarfa'una bi 'ala al-darajat wa tuballighuna bi al-ghayat ya Rabbana wa lana husna wa tawfiqna wa tanfa'una min al-khairin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.